Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang Mekah gempar. Jemaah haji asal Indonesia tiba-tiba menjadi seekor biawak saat melakukan tawaf. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Di sebuah desa yang sunyi, tersembunyi di balik hamparan sawah hijau, hiduplah seorang pria bernama Burhan. Namanya sering dibicarakan oleh warga, bukan hanya karena kesuksesannya sebagai pengusaha kayu, tetapi juga karena sifatnya yang dikenal dingin dan perhitungan. Burhan bukan orang yang mudah membuka hati. Ia tidak banyak berbicara dengan tetangganya kecuali jika menyangkut urusan bisnis. Meski begitu, di mata sebagian warga desa, ia adalah sosok yang dihormati. Rumahnya besar dan megah, dengan halaman luas yang selalu rapi. Ia memiliki dua anak, Rizwan yang sudah berusia 17 tahun dan Fia yang masih berumur 10 tahun. Suatu hari yang cerah, kabar gembira menyebar di desa. Burhan dan istrinya, Siti, akan berangkat menunaikan ibadah haji. Kabar ini menjadi bahan perbincangan di warung kopi, di sudut jalan, bahkan di musola kecil di ujung desa. Burhan berangkat haji? Akhirnya, ujar seorang pria tua sambil menghirup kopinya. Semoga setelah pulang, dia lebih dermawan, sahut seorang ibu yang sedang berbelanja sayur. Sebagian warga menyambut baik keberangkatannya, namun tidak sedikit yang berbisik pelan, mempertanyakan apakah ibadah ini benar-benar tulus atau sekadar status sosial. Malam sebelum keberangkatan, rumah Burhan dipenuhi tamu. Beberapa datang dengan niat baik, membawa buah tangan dan mendoakan keselamatan. Namun, ada juga yang datang hanya untuk melihat-lihat, penasaran dengan persiapan pria yang dikenal pelit itu. Di ruang tamu, Burhan duduk dengan tenang, mendengarkan petuah dari seorang ustadz yang diundang khusus untuk memberikan doa. Siti, di sampingnya, sesekali tersenyum ramah, berusaha menutupi kegelisahan yang ia rasakan. Malam itu berjalan perlahan. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan siang tadi. Di dalam kamar, Burhan berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Ada sesuatu dalam pikirannya, sesuatu yang sulit ia jelaskan. Seolah ada suara kecil di dalam dirinya yang berbisik, namun ia mengabaikannya. Di luar, suara jangkrik bersahutan. Lampu-lampu rumah mulai dipadamkan, dan satu persatu tamu berpamitan pulang. Di dalam kamar, Burhan menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir perasaan aneh yang entah dari mana datangnya. Malam semakin larut. Tidur Burhan tidak nyenyak. Di dalam mimpinya, ia melihat dirinya berjalan di sebuah tempat yang asing. Udara di sekelilingnya panas, penuh dengan bisikan-bisikan yang tidak ia pahami. Ia mencoba berlari, tetapi kakinya terasa berat. Tiba-tiba, ia melihat bayangannya sendiri di tanah. Bukan manusia, tetapi seekor biawak besar dengan sisi kasar dan mata tajam yang memandangnya. Burhan terbangun dengan napas tersengal. Dadanya berdegup kencang. Ia melihat sekeliling, memastikan dirinya masih ada di kamar, bukan di tempat aneh dalam mimpinya. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Mimpi itu terasa begitu nyata, begitu dekat. Ia melirik jam di dinding. Sudah hampir subuh. Di luar, suara ayam berkokok terdengar samar. Hari keberangkatannya telah tiba. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, menyelimuti desa dalam keheningan yang sejuk. Burhan duduk di tepi ranjang dengan mata masih sedikit berat, mengingat mimpi aneh yang baru saja mengganggunya. Tapi ia mengusir semua pikiran buruk itu. Hari ini adalah hari yang besar. Di luar, halaman rumah sudah dipenuhi oleh sanak saudara dan tetangga yang datang untuk mengantar. Beberapa membawa makanan kecil sebagai tanda hormat, sementara yang lain hanya sekadar ingin menyaksikan momen keberangkatan ini. Siti terlihat sibuk, memastikan semua barang sudah tertata rapi dalam koper.
Sesekali ia mengecek daftar perlengkapan yang sudah disiapkan jauh-jauh hari. Burhan keluar dari kamarnya, disambut oleh tatapan banyak orang. Sebagian menatap dengan kekaguman, sebagian lagi dengan tatapan sulit ditebak. Ia menyalami beberapa orang yang mendekat, menganggukkan kepala tanpa banyak bicara. Di tengah kerumunan, seorang pria tua berdiri, tatapannya tajam menusuk. Namanya Pak Hasan, salah satu tokoh agama di desa. Ia dikenal sebagai orang yang selalu mengingatkan pentingnya berbagi kepada sesama. Burhan, suaranya tenang namun penuh makna. Selamat menjalankan ibadah haji. Semoga perjalanan ini membawa keberkahan dan membuka hati. Burhan hanya tersenyum kecil, tidak ingin berdebat. Ia tahu banyak orang berharap dirinya berubah setelah kembali nanti. Tapi ia juga tahu, perubahan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Mobil yang akan mengantar mereka ke bandara akhirnya tiba. Suasana menjadi lebih emosional. Siti menahan air mata saat mencium tangan orang tuanya. Rizwan dan Fia, anak-anak mereka, berdiri di sampingnya, mencoba menahan rasa haru. Burhan menarik napas dalam, lalu berpamitan kepada semua yang hadir. Tak lama, ia naik ke dalam mobil bersama Siti. Kendaraan perlahan meninggalkan desa, menyisakan debu yang berterbangan di jalanan tanah. Perjalanan menuju bandara terasa panjang. Burhan hanya duduk diam, memandang keluar jendela. Sesekali ia melirik Siti, yang terlihat sedang membaca doa dalam hati. Di dalam pikirannya, ia masih memikirkan mimpi aneh tadi malam. Biawak besar yang menatapnya dari dalam bayangan. Mengapa harus biawak? Apa artinya semua ini? Namun ia kembali mengabaikan perasaan itu. Ini hanya mimpi. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Begitu tiba di bandara, mereka langsung bergabung dengan rombongan haji lainnya. Suasana begitu ramai. Ribuan jemaah dari berbagai daerah berkumpul, menanti giliran untuk berangkat. Burhan memperhatikan sekelilingnya. Ada banyak wajah penuh harapan, orang-orang yang datang dengan niat suci. Beberapa menangis haru, sebagian lagi sibuk berfoto bersama keluarga sebelum berangkat. Setelah melalui proses pemeriksaan dan administrasi, Burhan dan Siti akhirnya masuk ke dalam pesawat. Ini adalah pertama kalinya Burhan naik pesawat. Ia tidak terbiasa dengan sensasi melayang di udara, tapi ia berusaha tetap tenang. Saat pesawat mulai lepas landas, Siti menggenggam tangannya erat. Burhan menoleh, melihat wajah istrinya yang penuh doa. Semoga ini menjadi perjalanan yang membawa keberkahan untuk kita, bisik Siti. Burhan hanya mengangguk. Ia berharap begitu. Perjalanan panjang melintasi lautan dan benua akhirnya membawa mereka ke Tanah Suci. Begitu pesawat mendarat di Bandara Jeddah, suasana berbeda langsung terasa. Udara panas menyambut begitu mereka keluar dari pesawat. Burhan menghela napas panjang. Akhirnya, ia benar-benar ada di sini. Setelah melalui berbagai proses di imigrasi dan pemeriksaan bagasi, rombongan mereka segera melanjutkan perjalanan ke Mekah. Di dalam bus, Burhan duduk diam, memandangi pemandangan gurun yang terbentang luas. Ia merasa kecil di tempat ini. Seakan semua yang ia bangun di kampung halaman tidak ada artinya dibandingkan keagungan kota ini. Begitu tiba di Mekah, rombongan langsung menuju hotel untuk beristirahat sejenak sebelum melaksanakan ibadah pertama. Saat malam tiba, Burhan berdiri di balkon kamarnya, menatap ke arah Masjidil Haram yang berkilauan dalam cahaya lampu. Ada perasaan aneh di dadanya. Ia tahu perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ada sesuatu yang menunggunya di sini. Sesuatu yang belum ia pahami. Dan ia hanya bisa menunggu, sampai semuanya terungkap dengan sendirinya. Udara Mekah terasa lebih hangat dari yang Burhan bayangkan. Di atas langit, bintang-bintang bertaburan seperti kilauan pasir di padang luas. Kota ini begitu hidup, bahkan di malam hari. Cahaya dari Masjidil Haram bersinar terang, memantulkan ketenangan dan kebesaran yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dari balkon hotelnya, Burhan mengamati kesibukan di sekitar masjid. Ratusan, bahkan ribuan orang masih berdatangan,
seakan tak pernah ada habisnya. Setiap langkah mereka dipenuhi doa dan harapan. Burhan menghela napas panjang. Besok pagi, ia dan Siti akan melaksanakan umrah wajib, memulai ibadah mereka di Tanah Suci. Di belakangnya, Siti sudah tertidur lelap. Lelah perjalanan jauh telah menguras tenaganya. Namun, Burhan masih terjaga. Ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Ia kembali mengingat mimpi anehnya. Sosok biawak yang muncul dari dalam bayangan, menatapnya tajam. Perasaan itu belum hilang. Ada yang mengganjal di hatinya. Namun, ia mencoba mengabaikannya lagi. Ini bukan saatnya memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Akhirnya, dengan sedikit gelisah, Burhan memejamkan mata. Pagi itu, udara terasa lebih hangat dari biasanya. Burhan dan Siti sudah bersiap mengenakan pakaian ihram. Dengan langkah tenang, mereka berjalan bersama rombongan menuju Masjidil Haram. Begitu memasuki area masjid, Burhan terpaku. Di hadapannya, Ka'bah berdiri megah, dikelilingi ribuan jemaah yang bergerak mengelilinginya dalam putaran tanpa henti. Hatinya bergetar. Ia tidak pernah membayangkan berada di tempat ini, melihat langsung rumah Allah yang selama ini hanya ia dengar dari cerita dan gambar. Siti menatap suaminya dengan senyum haru. "Burhan, ini saatnya," bisiknya pelan. Burhan mengangguk. Mereka mulai berjalan menuju area tawaf. Ketika langkah pertama dimulai, Burhan merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada hawa panas yang menyelimuti tubuhnya. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia mengedarkan pandangan, melihat wajah-wajah di sekelilingnya. Semua tampak khusyuk, tenggelam dalam doa dan zikir mereka. Namun, bagi Burhan, ada sesuatu yang tidak biasa. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Langkahnya melambat. Siti menoleh, memperhatikan suaminya yang tampak gelisah. "Burhan, kau baik-baik saja?" Burhan mencoba tersenyum, menenangkan istrinya. "Ya, hanya sedikit lelah." Mereka terus berjalan, mengikuti putaran tawaf. Namun semakin lama, perasaan itu semakin kuat. Panas di tubuhnya meningkat. Nafasnya terasa sesak. Ia mencoba membaca doa, namun kata-katanya terasa sulit keluar. Tiba-tiba, pandangannya mulai berbayang. Suara di sekelilingnya menjadi samar, seperti ada yang menutupi telinganya. Lalu, semuanya berubah. Burhan merasa tubuhnya membeku. Di hadapannya, Ka'bah masih berdiri megah. Namun, sekelilingnya berubah menjadi gelap. Jemaah lain masih bergerak mengelilingi Ka'bah, tapi mereka tampak jauh, seperti berada di dunia lain. Lalu, suara itu muncul. Sebuah bisikan. Dalam bahasa yang tak ia mengerti, namun anehnya, ia memahami maknanya. Burhan mencoba menoleh ke sekeliling, mencari sumber suara. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya dirinya sendiri. Dan bayangannya di lantai marmer putih Masjidil Haram. Namun, bayangan itu bukan lagi dirinya. Burhan menatap lantai dengan napas tercekat. Di sana, dalam pantulan cahayanya sendiri, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Seekor biawak besar. Sisiknya kasar, matanya tajam, dan tubuhnya beringsut perlahan, seperti sedang mengawasinya. Burhan membeku. Ia mencoba melangkah mundur, namun kakinya terasa berat. Bayangan itu tetap di sana, menatapnya. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Bayangan itu bergerak, tetapi Burhan sendiri tidak. Seolah ia bukan lagi pemilik tubuhnya sendiri. Perutnya terasa mual. Keringat semakin deras mengalir di wajahnya. Suara bisikan semakin jelas, kini terdengar di dalam kepalanya. Lalu, semuanya menjadi gelap. Saat Burhan tersadar, ia sudah berada di tanah, dikelilingi oleh jemaah yang panik. Siti menangis di sampingnya, mengguncang tubuhnya dengan cemas. "Burhan, bangun." Petugas haji berlari menghampiri, membantunya duduk.
Burhan merasa tubuhnya masih gemetar. Nafasnya tersengal. Ia mencoba berbicara, namun suaranya serak. Ia menatap sekeliling, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Semua orang masih menatapnya dengan tatapan ngeri. Lalu, salah satu dari mereka berbisik pelan. Apa yang terjadi tadi, itu bukan hal biasa. Burhan menelan ludah. Ia tahu. Ia merasakan sendiri bahwa sesuatu telah berubah. Dan ia tidak tahu apakah ia siap untuk mengetahuinya. Burhan masih duduk di lantai marmer Masjidil Haram. Tubuhnya lemas dan dingin meski keringat terus mengalir di pelipisnya. Jantungnya berdegup kencang. Dadanya naik turun berusaha mengatur napas. Siti masih menggenggam tangannya erat. Wajahnya dipenuhi kecemasan. Petugas haji berusaha menenangkannya. Apakah Anda merasa sakit? Kami bisa membawa Anda ke klinik terdekat. Burhan menggeleng lemah. Ia ingin mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, tetapi suaranya terasa serak, hampir tak keluar dari tenggorokannya. Seorang jemaah lain yang berdiri tak jauh darinya menatapnya dengan tatapan aneh. Seakan ia melihat sesuatu yang lebih dari sekadar pria yang pingsan di tengah tawaf. Burhan menyadarinya, tapi ia memilih untuk tidak memperdulikan. Siti membantunya berdiri perlahan. Jika kau merasa tidak enak badan, kita bisa kembali ke hotel dulu, ucapnya dengan suara pelan namun penuh kepedulian. Burhan diam sejenak. Ia menatap Ka'bah di hadapannya, mencoba mengusir bayangan yang tadi dilihatnya. Namun, rasa aneh itu masih ada. Ia merasa sesuatu masih mengintainya. Akhirnya, dengan berat hati, ia mengangguk. Baiklah, kita kembali ke hotel. Perjalanan kembali ke hotel terasa begitu lama bagi Burhan. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah ada sesuatu yang membebani tubuhnya. Siti berjalan di sampingnya, sesekali melirik suaminya yang tampak semakin pucat. Begitu tiba di kamar, Burhan langsung duduk di tepi ranjang. Pikirannya berantakan. Apa yang baru saja terjadi di Masjidil Haram? Bayangan itu, biawak itu, apakah itu nyata? Siti duduk di sampingnya, menatapnya dengan penuh kekhawatiran. Burhan, apa yang sebenarnya terjadi? Kau terlihat ketakutan. Burhan mengusap wajahnya, mencoba mencari jawaban. Aku tidak tahu, Siti. Aku merasa ada sesuatu yang mengikutiku. Siti mengernyit. Mengikuti? Apa maksudmu? Burhan menarik napas panjang, lalu menggeleng. Lupakan saja. Aku hanya terlalu lelah. Siti tidak sepenuhnya percaya, tetapi ia memilih untuk tidak memaksa. Baiklah, cobalah beristirahat. Besok kita masih harus menyelesaikan rangkaian ibadah lainnya. Burhan mengangguk, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa istirahat tidak akan mengubah apa yang ia rasakan. Malam itu, Burhan kembali bermimpi. Ia berdiri di tengah padang pasir yang luas. Angin bertiup kencang, membawa pasir yang berputar di sekelilingnya. Di kejauhan, ia melihat sesuatu bergerak. Seekor biawak raksasa. Hewan itu menatapnya dengan mata tajam. Lidahnya menjulur, mengendus udara seolah sedang mencarinya. Burhan ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Lalu, biawak itu mulai berjalan mendekatinya. Langkah demi langkah, semakin dekat. Burhan mencoba berteriak, tetapi suaranya hilang. Lidah biawak itu menjulur lagi, lalu berhenti tepat di depannya. Matanya menatap langsung ke matanya. Lalu, dari dalam mulutnya, keluar suara yang tak seharusnya datang dari seekor hewan. Aku tidak akan pergi. Burhan terbangun dengan napas terengah-engah. Dadanya naik turun, tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke samping, melihat Siti masih tertidur lelap. Ia duduk di tepi ranjang, memegangi kepalanya. Mimpi itu terasa begitu nyata. Dan yang lebih buruk, ia merasa bahwa itu bukan sekadar mimpi. Perasaan itu, kehadiran itu, seakan benar-benar ada di sini. Burhan menoleh ke arah jendela kamar hotel.
Bayangan tubuhnya terlihat jelas di kaca. Tapi ada sesuatu yang salah. Bayangan itu tidak berbentuk manusia. Burhan membeku. Di kaca jendela, bayangan yang seharusnya miliknya kini berubah. Ia melihat tubuh manusia, tetapi kepala dan ekornya sudah menyerupai biawak. Tangannya gemetar. Ia mengedipkan mata, berharap itu hanyalah halusinasi. Namun bayangan itu tetap di sana. Mata biawak itu menatapnya, seperti menyatu dengan dirinya sendiri. Burhan mundur dengan napas tercekat. Lalu, dalam sekejap, bayangan itu menghilang. Burhan mengusap wajahnya. Dadanya masih berdebar. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Dan yang lebih penting, apa yang akan terjadi selanjutnya? Fajar menyingsing perlahan di Mekah, menggantikan kegelapan malam yang penuh dengan bayang-bayang yang mengusik hati Burhan. Ia masih duduk di tepi ranjang, matanya menatap kosong ke jendela yang kini tak lagi memantulkan bayangan aneh itu. Di sampingnya, Siti mulai bergerak, lalu perlahan membuka mata. Ia menoleh ke arah suaminya yang terlihat pucat dan lelah. "Burhan, kau belum tidur?" Burhan menggeleng pelan. Hanya sulit memejamkan mata. Siti meraih tangannya dengan lembut. "Kau masih memikirkan apa yang terjadi kemarin?" Burhan menatap istrinya sejenak, lalu mengangguk. "Ada sesuatu yang tidak beres. Siti, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi aku merasa ada sesuatu yang mengikutiku." Siti menghela napas. "Mungkin ini hanya kelelahan. Burhan, kita datang ke sini untuk beribadah. Fokuslah pada itu." Burhan ingin mempercayai kata-kata istrinya, tapi sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa ini bukan sekadar kelelahan. Pagi itu, mereka melanjutkan rangkaian ibadah di Masjidil Haram. Setelah melaksanakan salat subuh, rombongan mereka bersiap menuju tempat lain untuk berziarah ke lokasi-lokasi bersejarah. Burhan berjalan di tengah kerumunan, namun kali ini ia merasa berbeda. Setiap langkah yang ia ambil, setiap tatapan yang ia terima dari orang-orang di sekitarnya, terasa lebih berat dari sebelumnya. Di sepanjang perjalanan, ia mulai menyadari sesuatu yang semakin jelas. Ada orang-orang yang memperhatikannya. Bukan dengan tatapan biasa, tapi dengan tatapan yang dalam, penuh arti. Ia mencoba mengabaikannya, tapi perasaan itu semakin mengganggu. Saat mereka tiba di Jabal Rahmah, tempat yang dipercaya sebagai lokasi pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa, Burhan merasa dadanya semakin sesak. Ia berdiri di antara rombongan, mendengarkan penjelasan dari pemandu, namun pikirannya melayang. Kemudian, seseorang menyentuh bahunya. Burhan tersentak dan menoleh. Seorang pria tua dengan jubah putih dan sorban di kepalanya berdiri di sampingnya. Wajahnya dipenuhi kerutan. Matanya tajam namun penuh ketenangan. "Kau harus bicara denganku," kata pria itu dengan suara berat. Burhan mengernyit. "Maaf, siapa Anda?" Pria itu tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap dalam, seakan membaca sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. "Kau sedang dikejar oleh sesuatu," lanjutnya pelan. "Dan jika kau tidak segera mencari jawabannya, kau akan kehilangan kendali." Burhan menelan ludah. "Apa maksudmu?" Pria itu mendekat, berbicara lebih pelan. "Ada sesuatu dalam dirimu, sesuatu dari masa lalu yang kau lupakan atau sengaja kau abaikan. Tapi ia tidak melupakanmu." Darah Burhan berdesir. Masa lalu. Ia mencoba mencari sesuatu dalam ingatannya, tapi semuanya terasa buram. Pria tua itu menghela napas. "Datanglah ke Masjid Jin malam ini. Aku akan menunggumu." Sebelum Burhan sempat bertanya lebih lanjut, pria itu sudah berbalik, melangkah menjauh, menghilang di antara kerumunan. Burhan berdiri terpaku. Masjid Jin. Nama itu bukan sesuatu yang asing baginya. Tapi mengapa pria itu ingin bertemu di sana? Dan lebih dari itu, apa yang sebenarnya sedang terjadi padanya? Malam itu, setelah berpura-pura tidur lebih awal, Burhan diam-diam keluar dari kamar hotel. Ia tidak memberitahu Siti tentang pertemuannya.
Ia tahu istrinya tidak akan setuju jika ia pergi sendiri, apalagi ke tempat yang penuh misteri seperti Masjid Jin. Udara malam di Mekah terasa lebih dingin dari biasanya. Jalanan masih cukup ramai, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Setiap langkah yang ia ambil terasa seakan membawanya lebih dekat ke sesuatu yang tidak bisa dihindari. Saat ia tiba di depan Masjid Jin, tempat itu tampak sunyi. Hanya ada beberapa orang yang duduk di pelataran, berzikir dalam keheningan malam. Burhan melangkah masuk, mencari sosok pria tua yang ditemuinya tadi siang. Tidak butuh waktu lama. Di sudut masjid, pria itu sudah menunggunya. "Kau datang," katanya dengan suara pelan namun penuh arti. Burhan duduk di hadapannya. "Apa yang sebenarnya kau ketahui tentangku?" Pria itu menatap Burhan lekat-lekat, lalu berkata, "Apa yang kau ingat tentang masa lalumu?" Burhan mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" "Aku sudah menjalani hidupku seperti biasa. Aku tidak mengerti apa hubungannya ini dengan apa yang terjadi padaku." Pria itu menghela napas panjang. "Kau tidak ingat, atau kau sengaja melupakannya?" Burhan semakin bingung. "Lupakan apa?" Pria itu mendekat sedikit, lalu berbisik, "Janji yang kau buat bertahun-tahun lalu." Burhan merasakan sesuatu menghantam dadanya. Janji? Ingatan itu tiba-tiba muncul, samar, jauh di sudut pikirannya. Tapi sebelum ia sempat menggali lebih dalam, pria itu melanjutkan, "Kau telah terikat pada sesuatu yang tidak bisa kau lepaskan sendiri. Dan kini, ia datang untuk menagihnya." Burhan terdiam. Napasnya terasa berat. Seluruh tubuhnya mulai gemetar. Janji. Apa yang telah ia lakukan di masa lalu? Dan yang lebih penting, apakah ia masih bisa melepaskan diri sebelum semuanya terlambat? Burhan duduk kaku di dalam Masjid Jin. Matanya tak berkedip menatap pria tua yang kini menatapnya penuh arti. Kata-kata pria itu menggema di kepalanya. Janji yang kau buat bertahun-tahun lalu. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara malam terasa sejuk. "Apa maksudmu dengan janji?" Suara Burhan terdengar serak, hampir bergetar. Pria tua itu tersenyum tipis, seperti seseorang yang telah mengetahui jawaban sebelum pertanyaan diajukan. "Kau benar-benar tak mengingatnya?" tanyanya. Nada suaranya datar namun menusuk. Burhan mencoba mengingat. Otaknya berusaha menggali ingatan yang lama terkubur. Tapi, semua terasa kabur. Samar. Namun, ada sesuatu yang mulai muncul. Dulu, bertahun-tahun yang lalu, Burhan bukanlah seorang pengusaha sukses. Ia hanyalah seorang pria muda yang sedang berusaha membangun usahanya dari nol. Ia ingat hari-hari sulit itu. Bagaimana ia berjuang mencari modal, bagaimana ia berulang kali gagal, dan bagaimana rasa putus asa mulai menyelimuti hidupnya. Lalu, ia ingat sesuatu yang lebih jelas. Seseorang pernah menawarinya jalan keluar. Di suatu malam yang penuh keputusasaan, ia bertemu dengan seseorang di pinggiran desa. Seorang lelaki tua yang berbicara dengan suara rendah dan berbisik, menawarkan bantuan. "Lakukan ini, dan bisnismu akan berkembang. Kekayaan akan datang kepadamu dengan mudah. Tapi ingat, ada harga yang harus kau bayar nanti." Burhan tak pernah berpikir panjang saat itu. Ia hanya ingin keluar dari kesulitannya. Ia menerima tawaran itu. Ia melakukan apa yang diminta. Sebuah ritual kecil di hutan, di bawah pohon besar yang kini entah masih ada atau tidak. Dan setelah malam itu, semuanya berubah. Bisnisnya mulai berkembang pesat. Kekayaan datang dengan cepat. Lebih cepat dari yang bisa ia bayangkan. Ia mulai membangun usaha kayu yang besar, meraup keuntungan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Burhan tak pernah berpikir untuk menoleh ke belakang. Hingga kini, di Tanah Suci, sesuatu datang menagihnya. Burhan merasa sekujur tubuhnya membeku. Ia menatap pria tua di hadapannya dengan mata melebar. Aku tidak pernah berpikir bahwa itu nyata?" Pria itu menyela.
mengangkat alisnya. Kau pikir hal seperti ini hanya mitos belaka? Burhan menggelengkan kepala. Dadanya naik turun cepat. Tapi, aku sudah bertahun-tahun melupakan itu. Tidak pernah terjadi hal buruk kepadaku. Kenapa baru sekarang? Pria tua itu tersenyum miring. Karena kau ada di tempat yang suci. Burhan terdiam. Tempat ini bukan tempat biasa. Burhan, lanjut pria itu. Di sini, segala sesuatu yang tersembunyi akan terbuka. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari kebenaran. Dan janji yang kau buat di masa lalu, kini menagih balasannya. Darah Burhan berdesir. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu di tengkuknya. Sensasi panas menjalar ke punggung. Ia menoleh ke arah jendela masjid. Dan di sana, bayangannya kembali berubah. Bukan lagi tubuh manusia, tapi kepala biawak dengan lidah menjulur. Mata Burhan melebar. Tidak. Bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar. Pria tua itu hanya menatapnya dalam diam, seakan menunggu reaksi yang lebih besar. Burhan menggelengkan kepala. Aku harus keluar dari ini. Aku harus menghentikan ini. Pria itu menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, ada satu cara, tapi kau harus siap menghadapi akibatnya. Burhan menelan ludah. Apa yang harus aku lakukan? Pria itu menarik napas dalam, lalu berbicara dengan nada yang lebih dalam. Kau harus kembali ke tempat di mana kau membuat janji itu. Dan kau harus membatalkannya. Burhan merasa tenggorokannya mengering. Kembali ke tempat itu? Ke hutan tempat ritual itu terjadi? Ke akar dari semua masalah ini? Dadanya terasa semakin sesak. Ia tahu bahwa ia tidak memiliki pilihan lain. Namun, yang belum ia ketahui adalah konsekuensi dari perbuatannya mungkin jauh lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Burhan masih terduduk di dalam masjid jin. Tubuhnya kaku, pikirannya berkecamuk. Kata-kata pria tua itu terus menggema di kepalanya. Kau harus kembali ke tempat di mana kau membuat janji itu. Dan kau harus membatalkannya. Tapi bagaimana? Apakah janji itu benar-benar bisa dibatalkan? Burhan menarik napas dalam. Dadanya terasa berat, seakan ada sesuatu yang menghimpitnya. Apa yang terjadi jika aku tidak membatalkannya? Tanyanya pelan, suaranya hampir berbisik. Pria tua itu menatapnya tajam, lalu berbicara dengan nada yang lebih rendah. Jika kau tidak segera memutuskan ikatan itu, maka kau akan kehilangan kendali. Burhan menelan ludah. Kehilangan kendali. Pria itu mengangguk pelan. Tubuhmu, jiwamu, semuanya akan menjadi milik sesuatu yang kau panggil bertahun-tahun lalu. Kau mungkin tidak menyadarinya, tapi perubahan itu sudah mulai terjadi. Burhan merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu bahwa pria ini tidak berbohong. Bayangan aneh yang terus muncul, panas yang ia rasakan di tubuhnya, dan mimpi-mimpi mengerikan yang semakin nyata. Semua itu adalah tanda bahwa waktunya hampir habis. Saat Burhan keluar dari masjid jin, malam di Mekah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia berjalan perlahan menuju hotel, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, langkahnya terasa berat. Di sepanjang jalan, ia merasa seseorang atau sesuatu mengikutinya. Ia menoleh ke belakang. Jalanan kosong. Tapi perasaan itu tetap ada. Burhan mempercepat langkahnya. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Begitu tiba di hotel, ia langsung masuk ke kamar tanpa membangunkan Siti. Ia duduk di tepi ranjang. Napasnya masih sedikit tersengal. Ia merasa sesuatu di tubuhnya berubah. Dengan tangan gemetar, ia berdiri dan berjalan menuju cermin di kamar mandi. Lalu, ia melihatnya. Untuk pertama kalinya, bukan hanya bayangan yang berubah, tetapi kulit di lengannya. Di bawah pencahayaan redup kamar mandi, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di bawah kulitnya yang normal, ada sisi kasar yang muncul di beberapa bagian.
Burhan menatapnya dengan mata melebar. Ia meraba lengannya, menggosoknya, berharap itu hanyalah ilusi. Tapi tidak. Sisik itu nyata. Nafasnya tercekat. Ia melangkah mundur. Tubuhnya bergetar. Ini bukan lagi sekadar mimpi. Ini nyata. Dan ia tidak punya banyak waktu lagi. Pagi itu, Burhan berusaha menyembunyikan kegelisahannya dari Siti. Ia mengenakan pakaian lengan panjang, berusaha menutupi perubahan yang mulai terlihat. Namun, pikirannya terus dipenuhi oleh peringatan pria tua itu. Ia harus kembali ke tempat di mana semua ini dimulai. Tapi bagaimana ia bisa melakukannya? Ia masih harus menyelesaikan ibadah hajinya. Masih ada beberapa ritual yang harus ia jalani sebelum kembali ke Indonesia. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa semakin lama ia menunda, semakin besar bahaya yang mengintainya. Saat mereka berjalan menuju Masjidil Haram, Burhan merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih berat. Tatapan orang-orang di sekelilingnya terasa lebih tajam. Seolah mereka bisa merasakan ada sesuatu yang salah dengannya. Saat ia mulai melaksanakan tawaf, tubuhnya kembali terasa panas. Napasnya semakin berat. Lalu, semuanya mulai berputar. Burhan berhenti melangkah. Ia merasakan tubuhnya bergetar. Siti menoleh dengan cemas. Burhan, ada apa? Burhan membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi yang keluar hanyalah suara serak yang nyaris tidak terdengar. Ia memegang dadanya. Lalu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang lebih buruk dari semua yang pernah ia alami sebelumnya. Tiba-tiba, pandangannya menjadi buram. Telinganya dipenuhi dengungan aneh. Ia merasa tubuhnya kehilangan keseimbangan. Kemudian, ia mendengar suara gemuruh. Dan semuanya menjadi hitam. Saat ia tersadar, ia sudah terbaring di tanah. Di sekelilingnya, orang-orang berkerumun dengan ekspresi ketakutan. Siti menangis di sampingnya, mengguncang tubuhnya dengan panik. Burhan mencoba berbicara, tapi sesuatu terasa salah. Matanya menatap ke bawah. Tangannya tidak lagi terlihat seperti tangan manusia. Jari-jarinya mengeras, memanjang, berubah menjadi cakar dengan sisi kasar yang menjalar ke lengannya. Orang-orang di sekelilingnya berbisik. Sebagian berteriak ketakutan. Petugas haji berlari mendekat. Namun, Burhan hanya bisa terpaku. Ia melihat refleksi dirinya di lantai marmer Masjidil Haram. Dan yang ia lihat bukan lagi dirinya, tetapi seekor biawak besar. Dengan matanya sendiri yang menatap kembali ke arahnya. Dan saat itu juga, ia menyadari sesuatu. Ia sudah terlalu jauh. Dan mungkin, sudah tidak ada jalan kembali. Burhan terbaring di lantai marmer Masjidil Haram. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal, dan matanya membelalak menatap pantulan dirinya sendiri. Tubuhnya masih manusia, tetapi ada sesuatu yang salah. Tangannya tidak lagi terlihat seperti tangan manusia, melainkan bersisik dengan cakar yang mulai mencuat di ujung jarinya. Seketika, suara bisikan memenuhi kepalanya. Semakin jelas, semakin nyata. Waktumu hampir habis. Di sekelilingnya, suara gemuruh mulai terdengar. Jamaah yang melihat kejadian itu mulai menjauh dengan ketakutan. Beberapa berbisik dengan nada panik, sementara yang lain hanya terdiam dalam keterkejutan. Siti masih menggenggam bahunya. Tubuhnya bergetar hebat. Burhan, apa yang terjadi padamu? Suaranya hampir tak terdengar, dipenuhi kepanikan. Burhan ingin menjawab, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokannya terasa kering, seperti ada sesuatu yang menahan suaranya keluar. Petugas haji bergegas menghampiri. Wajah mereka dipenuhi kebingungan. Salah satu dari mereka mencoba mengangkat tubuh Burhan, tetapi begitu menyentuh kulitnya, ia tersentak, seperti merasakan sesuatu yang asing. Bawa dia keluar dari sini, seru seorang petugas lainnya. Mereka mencoba mengangkatnya, tetapi Burhan merasakan tubuhnya semakin berat, semakin sulit dikendalikan. Perasaan itu kembali datang. Panas yang membakar dari dalam tubuhnya,
Sensasi aneh seolah sesuatu sedang merayap di balik kulitnya. Mencoba keluar. Matanya terasa berat. Pandangannya kabur. Tetapi di sela-sela kebingungan itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di lantai marmer putih Masjidil Haram, bayangannya kembali berubah. Kali ini, lebih jelas dari sebelumnya. Sosok itu bukan lagi manusia. Tubuhnya besar, kasar, dengan sisik yang memantulkan cahaya dari lampu-lampu masjid. Matanya bersinar merah, menatap langsung ke arahnya. Dan kemudian, bayangan itu mulai bergerak, tetapi Burhan sendiri tidak. Tubuhnya masih terbaring, tetapi bayangan itu berdiri tegak, menjulur lidahnya yang panjang, mendesis pelan seperti memperingatkan. Burhan merasakan tengkuknya meremang. Ia mencoba menggerakkan tangannya, mencoba memastikan bahwa dirinya masih manusia, tetapi dalam refleksi itu, yang ia lihat bukan lagi tangannya. Lalu, semuanya terjadi begitu cepat. Tubuhnya tersentak ke belakang, seperti ada sesuatu yang merasukinya. Ia merasakan kepalanya berdenyut hebat, seperti akan meledak. Suara-suara di sekelilingnya menjadi semakin jauh. Hanya dengungan yang tersisa di telinganya. Lalu, dalam sekejap, kegelapan menelannya bulat-bulat. Ketika ia membuka mata, ia tidak lagi berada di Masjidil Haram. Tidak ada cahaya, tidak ada jamaah, tidak ada Siti. Hanya kegelapan pekat yang menyelimuti sekelilingnya. Ia mencoba melangkah, tetapi kakinya terasa berat, seakan terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Lalu, dari dalam kegelapan, muncul suara. Aku telah menunggumu. Burhan membeku. Suara itu dalam, serak, dan familiar. Dari arah depan, sesuatu mulai muncul. Seperti sosok manusia, tetapi bentuknya tidak sempurna. Wajahnya samar, tubuhnya seperti terbuat dari bayangan yang terus bergerak. Burhan mencoba mundur, tetapi sesuatu menahannya di tempat. Siapa? Siapa kau? Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Sosok itu mendekat. Aku adalah bagian dari dirimu, Burhan. Bagian yang telah lama kau abaikan. Burhan merasa jantungnya berdebar semakin kencang. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Aku tidak mengerti. Aku tidak tahu apa yang kau inginkan dariku. Sosok itu tertawa pelan. Suara yang menggema dalam kehampaan. Kau tahu, Burhan, kau telah membuat janji. Dan kini, aku datang untuk menagihnya. Burhan mencoba mengingat, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, dalam sekejap, ingatan itu muncul, seperti kilatan petir di benaknya. Ritual di hutan bertahun-tahun lalu. Janji yang ia buat dengan sesuatu yang tak ia pahami. Saat itu, ia hanya ingin kekayaan, kesuksesan, dan jalan keluar dari kehidupannya yang penuh kesulitan. Ia tak pernah berpikir bahwa suatu hari, janji itu akan kembali menghantuinya. Tidak, aku tidak pernah menginginkan ini, bisiknya. Sosok itu semakin dekat, semakin nyata. Tapi kau sudah mengambil bagianmu, Burhan. Kau sudah menikmati kekayaan dan kejayaanmu. Kini, kau harus memberikan milikmu sebagai gantinya. Burhan mulai merasa sesuatu merayap di bawah kulitnya. Sensasi yang sama seperti sebelumnya, tetapi kali ini lebih kuat, lebih nyata. Ia merasakan tubuhnya berubah, perlahan tetapi pasti. Tangan dan kakinya melemah, tubuhnya menjadi lebih berat, dan kulitnya. Ia bisa merasakan sisi kasar mulai menjalar, menggantikan kulit manusia yang selama ini membungkusnya. Tidak, tidak. Burhan berusaha melawan, tetapi tubuhnya tak lagi menurutinya. Ia bisa merasakan perubahan itu semakin cepat, semakin kuat. Sosok di depannya menatapnya dengan mata bersinar merah. Sudah terlambat, Burhan. Kau milikku sekarang. Burhan ingin berteriak, ingin melawan, ingin kabur dari kegelapan ini. Tetapi segalanya semakin kabur. Tubuhnya kini bukan lagi tubuh manusia. Dan perlahan, kesadarannya mulai tenggelam dalam kegelapan. Burhan terperangkap dalam pusaran kegelapan yang pekat,
Tubuhnya terasa berat, tak lagi seperti miliknya sendiri. Dalam ketidakpastian itu, ia mencoba berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar. Tangannya yang kini bersisik mulai kehilangan bentuk aslinya, semakin panjang, semakin kasar, dan semakin asing. Tubuhnya mulai menyusut, berubah menjadi sesuatu yang bukan manusia. Ia bisa merasakan ekor panjang menjulur dari punggungnya, lidahnya terasa aneh, lebih lentur, lebih cepat menjulur. Ia berusaha melawan, mengerahkan segenap tenaga untuk mempertahankan kesadarannya. "Tidak, aku bukan milikmu," serunya dalam hati. Tetapi suara itu kembali muncul, dingin, dalam, dan penuh kepastian. "Kau sudah menjadi bagian dari perjanjian ini, Burhan. Tak ada jalan keluar." Burhan memejamkan mata, mencoba mengingat kehidupannya sebelum semua ini terjadi. Ia membayangkan Siti, istrinya yang penuh kasih, anak-anaknya yang menunggu di rumah, orang-orang di desa yang selama ini memandangnya dengan hormat dan sekaligus iri. Semua itu terasa jauh, seperti bayangan yang semakin kabur. Ia ingin kembali, ingin mengulang semuanya, tetapi semakin keras ia melawan, semakin cepat ia tenggelam dalam perubahan yang tak bisa dihentikan. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu. Sebuah suara lain, lebih lembut, lebih hangat. "Burhan, sadarlah. Ini bukan akhirmu." Suara itu terasa familiar, seperti suara seseorang yang pernah ia kenal. Ia membuka matanya, dan di tengah kegelapan, ia melihat sosok pria tua berjubah putih, pria yang menemuinya di Masjid Jin. Pria itu berdiri tegap, matanya tajam menatap ke arahnya. "Kau masih memiliki kesempatan. Tapi kau harus mengambil keputusan sekarang." Burhan terengah-engah. Aku tak bisa. Aku sudah terlalu jauh." Pria itu menggeleng. "Tidak, kau masih memiliki pilihan. Tapi hanya satu cara untuk membebaskan dirimu." Burhan menatapnya penuh harap. "Apa itu?" Pria itu mendekat. Wajahnya begitu tenang. "Kau harus mengakui apa yang telah kau lakukan. Kau harus menghadapi janji yang telah kau buat, dan kau harus bertobat dengan sebenar-benarnya." Burhan merasa tubuhnya semakin sulit dikendalikan. Bagian dirinya yang manusia semakin melemah, sementara sisi lain semakin mendominasi. "Aku ingin bertobat. Aku ingin bebas," serunya dengan suara serak. Pria itu tersenyum samar. "Maka lakukanlah dengan sepenuh hatimu. Akui semuanya, dan mohonlah ampunan kepadanya." Burhan mengerang. Tubuhnya bergetar hebat. Dalam kepalanya, suara-suara lain masih berusaha menahannya, mencoba menariknya kembali ke dalam kegelapan. "Tidak, kau sudah menjadi bagian dari kami." Tapi Burhan tidak peduli lagi. Ia menutup matanya, dan dari lubuk hatinya yang terdalam, ia mulai berdoa. "Ya Allah, aku mengaku salah. Aku telah mengambil jalan yang salah. Aku telah melakukan sesuatu yang terlarang, dan aku telah melupakan MU. Ampunilah aku. Selamatkan aku dari ini semua." Perasaan panas tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia merasakan sesuatu mulai berubah. Sisik yang menutupi kulitnya mulai menghilang, perlahan tetapi pasti. Ekor yang menjulur dari punggungnya mulai menyusut, kembali ke bentuk tubuh aslinya. Ia membuka matanya, dan mendapati dirinya masih berada di Masjidil Haram. Di sekelilingnya, orang-orang masih menatapnya dengan ngeri. Siti masih menangis di sampingnya. "Burhan, kau kembali." Burhan terengah-engah. Tangannya sudah kembali menjadi tangan manusia. Ia menyentuh wajahnya, meraba kulitnya, memastikan semuanya nyata. Ia telah kembali. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, ini belum sepenuhnya selesai. Ia masih harus kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Ia harus mengakhiri janji itu selamanya. Burhan masih terduduk di lantai marmer Masjidil Haram. Tubuhnya lemas, napasnya masih belum stabil. Keringat dingin membasahi punggungnya. Siti masih menggenggam tangannya erat,
Wajahnya penuh kekhawatiran bercampur kelegaan. Sekitar mereka, beberapa jamaah masih berbisik. Sebagian menatapnya dengan ketakutan, sebagian lagi dengan rasa ingin tahu. Namun, bagi Burhan, tidak ada yang lebih penting saat ini selain satu hal. Ia telah kembali. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini belum selesai. Ia masih bisa merasakan sesuatu yang tersisa di dalam dirinya. Seperti bayangan yang bersembunyi di balik dinding kesadarannya, menunggu waktu untuk kembali menyeretnya ke dalam kegelapan. Ia harus mengakhiri semuanya. Setelah memastikan bahwa ia bisa berdiri, Burhan menarik napas panjang dan menatap Siti. Kita harus pulang secepatnya. Siti mengerutkan kening, matanya masih dipenuhi kebingungan. Apa maksudmu? Kita masih memiliki beberapa hari di sini. Burhan menggeleng pelan. Tidak, Siti. Aku harus kembali ke Indonesia. Ada sesuatu yang harus kuselesaikan. Siti menatap suaminya dalam-dalam. Ia tahu bahwa Burhan tidak main-main. Selama bertahun-tahun menikah, ia jarang melihat suaminya segelisah ini. Dengan hati penuh tanda tanya, Siti akhirnya mengangguk. Baik, aku akan mengurus kepulangannya. Perjalanan kembali ke tanah air terasa lebih panjang dari biasanya. Selama di pesawat, Burhan hampir tidak berbicara. Ia hanya menatap kosong keluar jendela, pikirannya melayang jauh ke masa lalu, ke malam di mana ia pertama kali membuat perjanjian itu. Setibanya di Indonesia, Burhan tidak membuang waktu. Tanpa banyak bicara, ia dan Siti langsung menuju rumah. Namun, dalam benaknya, ia tahu bahwa ia harus kembali ke hutan tempat semuanya dimulai. Hutan itu terletak di pinggir desa, tidak jauh dari tempat tinggalnya. Ia mengingat dengan jelas jalan setapak yang dulu ia lalui dengan penuh harapan, mencari jalan keluar dari kemiskinan. Kini, ia kembali ke tempat itu, bukan untuk meminta sesuatu, tetapi untuk mengakhiri sesuatu. Malam itu, tanpa memberitahu siapapun, Burhan pergi ke hutan sendirian. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Dedaunan bergerak pelan dihembus angin, menciptakan suara berbisik yang mengusik ketenangannya. Langkah kakinya terasa berat. Hatinya berdegup kencang. Tapi ia tahu bahwa ia harus melakukan ini. Begitu tiba di tengah hutan, tepat di bawah pohon besar tempat ia melakukan ritual bertahun-tahun lalu, Burhan berhenti. Ia menatap sekeliling. Sun. Namun, perasaan itu kembali datang. Sebuah kehadiran. Seolah ada sesuatu yang bersembunyi di dalam kegelapan, mengamatinya, menunggunya. Burhan menarik napas panjang, lalu berlutut di tanah. Dengan suara gemetar, ia mulai berdoa. Ya Allah, aku telah melakukan kesalahan. Aku telah mencari jalan yang salah. Aku ingin mengakhiri semua ini. Aku ingin kembali kepada MU sepenuhnya. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Suara gemerisik terdengar di antara pepohonan. Lalu, sesuatu bergerak. Dari balik kegelapan, muncul sosok bayangan, perlahan mengambil bentuk. Burhan menelan ludah. Ia tahu siapa, atau apa, yang ada di hadapannya. Bayangan itu bergerak mendekat. Suaranya terdengar seperti bisikan yang menggema di udara. Kau ingin pergi? Burhan menatapnya dengan tegas. Ya, aku ingin mengakhiri ini. Bayangan itu tertawa pelan. Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan. Kau sudah menikmati kekayaanmu. Sekarang, kau ingin membatalkannya. Burhan menggertakkan giginya. Aku tidak peduli dengan itu lagi. Aku ingin bebas. Bayangan itu semakin mendekat. Kini wajahnya mulai tampak lebih jelas. Mata merah menyala. Tubuhnya tak berbentuk. Bergelombang seperti asap pekat. Tidak ada jalan keluar. Burhan. Namun, Burhan tidak goyah. Ia merapatkan kedua tangannya, menundukkan kepala, lalu berdoa lebih khusyuk. Tidak ada yang lebih kuat selain Engkau. Ya Allah. Aku berserah diri sepenuhnya kepada MU. Tiba-tiba, sesuatu terjadi. Angin berhenti bertiup.
Udara di sekelilingnya menjadi panas, lalu perlahan menghilang. Bayangan itu tampak bergetar, berusaha melawan sesuatu yang lebih besar darinya. Kemudian, dalam sekejap, ia menghilang. Hutan kembali sunyi. Burhan membuka matanya. Napasnya tersengal. Ia meraba tubuhnya, mencari tanda-tanda perubahan. Tidak ada. Tangannya masih tangan manusia. Tidak ada sisik. Tidak ada cakar. Tidak ada ekor. Burhan tersenyum samar. Ia telah terbebas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ringan. Seolah beban bertahun-tahun yang menghantuinya telah lenyap begitu saja. Ia bangkit perlahan, menatap langit yang kini lebih terang. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan meninggalkan luka di dalam dirinya. Tapi ia juga tahu bahwa ia telah diberikan kesempatan kedua. Dan kesempatan itu tidak akan ia sia-siakan. Burhan berdiri diam di tengah hutan yang sunyi, dadanya naik turun. Tubuhnya masih terasa lelah setelah pertempuran panjang yang hampir merenggutnya dari kehidupan sebagai manusia. Malam terasa lebih dingin. Angin berembus lembut membawa suara-suara samar dari pepohonan yang bergoyang. Namun, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak lagi merasa diawasi. Tidak ada lagi suara bisikan, tidak ada lagi bayangan yang mengintai, dan yang terpenting, tidak ada lagi cengkeraman yang menahannya dalam perjanjian yang telah ia buat di masa lalu. Ia telah bebas. Dengan langkah perlahan, ia meninggalkan tempat itu, berjalan di antara pepohonan yang terasa lebih hidup, lebih nyata daripada sebelumnya. Tak ada lagi ketakutan yang membebani hatinya. Meski tubuhnya lelah, ada ketenangan yang mengalir dalam dirinya, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Saat tiba di pinggiran desa, langit mulai berubah warna. Fajar merekah di ufuk timur, menandakan awal yang baru. Di kejauhan, rumah-rumah mulai terlihat, dan ia bisa melihat samar-samar jalanan desa yang telah lama menjadi bagian dari kehidupannya. Di depan rumahnya, Siti berdiri dengan wajah cemas. Sejak semalam, ia telah menunggu kepulangan suaminya. Hatinya dipenuhi kekhawatiran yang tak kunjung reda. Ketika Burhan akhirnya muncul di depan pintu, wajahnya yang dulu pucat kini kembali bercahaya. Siti langsung berlari ke arahnya. "Burhan!" Suara Siti hampir pecah saat ia mendekap suaminya erat. "Kemana saja kau? Aku takut sesuatu terjadi padamu." Burhan menghela napas panjang, membalas pelukan istrinya dengan penuh rasa syukur. "Aku harus menyelesaikan sesuatu. Siti, aku harus mengakhiri semuanya." Siti menatapnya. Air mata menggenang di matanya. "Apakah semuanya sudah berakhir?" Burhan mengangguk pelan. "Ya, aku telah kembali. Aku telah terbebas." Siti mengusap wajahnya, berusaha memahami semua yang terjadi. "Aku tidak mengerti sepenuhnya, Burhan. Tapi yang terpenting, kau selamat. Aku takut kehilanganmu." Burhan tersenyum samar, sesuatu yang jarang ia lakukan selama bertahun-tahun. "Aku juga takut kehilangan segalanya, Siti. Tapi kini aku sadar, yang paling berharga bukanlah kekayaan atau kesuksesan, melainkan keluarga, keimanan, dan hidup yang penuh keberkahan." Siti terdiam. Kata-kata suaminya terasa berbeda. Burhan yang dulu ia kenal sebagai pria yang keras dan dingin kini tampak lebih lembut, lebih manusiawi. Mereka berdua masuk ke dalam rumah. Rizwan dan Fia, anak-anak mereka, masih tertidur lelap, tidak mengetahui apa yang telah terjadi pada ayah mereka. Burhan berjalan ke kamar anak-anaknya, menatap wajah mereka dengan penuh haru. Ia hampir kehilangan semuanya. Jika ia tidak segera kembali ke jalan yang benar, ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada keluarganya. Tapi kini, ia telah diberikan kesempatan kedua. Dan ia berjanji, ia tidak akan menyia-nyiakannya. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Burhan perlahan kembali seperti semula. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia mulai lebih terbuka terhadap tetangga dan orang-orang di desanya, tidak lagi menyendiri seperti sebelumnya. Orang-orang mulai melihat perubahan dalam diri Burhan.
Jika dulu ia dikenal sebagai pria yang pelit dan hanya peduli pada bisnisnya, kini ia mulai sering berbagi, membantu warga desa yang membutuhkan, dan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Burhan sudah berubah, bisik seorang warga di warung kopi. Dulu dia tak pernah mau berbicara banyak dengan kita. Sekarang, dia bahkan ikut membantu pembangunan musola. Ya, mungkin perjalanan hajinya benar-benar membuatnya sadar, sahut yang lain. Atau mungkin dia mengalami sesuatu yang tidak kita ketahui. Tentu saja, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang telah dialami Burhan di Tanah Suci. Dan Burhan sendiri memilih untuk tidak menceritakan semuanya. Ia tahu bahwa tidak semua orang akan memahami apa yang telah ia lalui. Yang terpenting, ia telah kembali sebagai manusia seutuhnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar hidup. Suatu hari, Burhan duduk di beranda rumahnya, memandangi langit senja yang mulai berubah warna. Siti duduk di sampingnya, menggenggam tangannya lembut. "Kau tahu, Burhan," ucap Siti pelan, "aku tidak pernah melihatmu setenang ini." Burhan tersenyum. "Aku tidak pernah merasakan ketenangan seperti ini sebelumnya. Siti, aku merasa bebas." Siti menatapnya dengan penuh kasih. "Kau sudah melewati sesuatu yang berat, bukan?" Burhan mengangguk. "Ya. Dan aku belajar satu hal, Siti. Tidak ada kekayaan di dunia ini yang sebanding dengan kedamaian hati." Siti tersenyum. "Aku bersyukur kau kembali." Burhan menggenggam tangan istrinya erat. "Aku juga, Siti. Aku juga." Di kejauhan, adzan maghrib berkumandang, mengisi udara dengan suara yang menenangkan. Burhan menatap langit yang mulai gelap, lalu berdiri. "Ayo, Siti. Sudah waktunya salat." Siti mengangguk, lalu mengikuti suaminya masuk ke dalam rumah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Burhan merasa benar-benar bersujud dengan ketulusan yang utuh. Ia telah kembali, dan ia tak akan pernah berpaling lagi.